Jadi dengan cara mengkontraskan atau mengkontraskan pandangan tentang konflik gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini untuk sebelumnya itu according to the traditional view of conflict, conflict is harmful bla 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 bla. Jadi di sini according to the traditional view, ada traditional view, kemudian harmful bla 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 gitu kan. Nah, terus di paragraf selanjutnya the interactionist view on conflict. Jadi ini adalah pandangan dari grup yang berbeda. Jadi ini tadi ada traditional view, terus selanjutnya ada interactionist view. Jadi ada dua pandangan yang berbeda. Nah, on the other hand holds that conflict bla bla bla. Jadi dari satu kalimat ini atau dari kata kunci ini, on the other hand, itu bisa kita simpulkan bahwa paragraf-paragraf ini yang ada dalam satu passage ini atau yang ada dalam satu teks ini itu dihubungkan dengan cara mengkontraskan pandangan-pandangan yang ada atau views yang ada, gitu. Karena dia pakai kata on the other hand, gitu. Nah, jadi dari kata ini itu dia bisa membantu kita untuk menemukan bagaimana sih hubungan antara satu paragraf dan yang lainnya gitu. Nah, kalau misalnya coba kita cek untuk paragraf untuk options yang D, example of conflict. Nah, berarti nanti misalnya di paragraf selanjutnya itu akan membicarakan salah satu contoh atau salah satu contoh konflik yang ada gitu. Nanti paragraf selanjutnya juga akan membicarakan contoh lain dari konflik gitu. Jadi hubungan antara satu paragraf dan yang lainnya itu dengan cara memberikan contoh, menghubungkannya dengan memberikan contoh. Gitu. Oke. Jadi itu tadi dua strategi yang bisa teman-teman praktekkan atau dua cara untuk menjawab dua jenis pertanyaan yang berbeda. Yang pertama adalah gagasan utama dan yang kedua adalah hubungan antar paragraf atau hubungan antar paragraf yang ada dalam sebuah teks atau sebuah passage. Nah, kalau misalnya teman-teman notice dari awal ketika kita coba untuk ngerjain contoh soal yang ada, ketika kita bahas, itu kita nggak baca teksnya dari awal sampai akhir, karena tadi aku udah bilang di awal, kita nggak perlu baca teksnya secara keseluruhan, dan juga kita nggak perlu baca teksnya kata per kata, gitu. Jadi kita bisa selesaikan satu soal ini kurang dari 1 menit. Bisa cepat banget kalau misalnya kita nggak baca kata per kata. Kalau kita baca keseluruhannya dari awal sampai akhir, mungkin bisa makan waktu 2-3 menit. Bisa lebih dari itu. Gitu. Jadi kita harus langsung cepat-cepat karena kita dikejar waktu kan. Gitu. Cuma 55 menit aja. Gitu.